Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran Bapak Produk Kreatif Kewirausahaan. Pertemuan yang ketiga. Dicatat, didengarkan ya. Voice ini. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen usaha. Pengertian dan unsur manajemen. Menurut Schott, manajemen dapat dipandang sebagai seperangkat kegiatan atas proses untuk mengkoordinasikan dan menginterpretasikan penggunaan sumber-sumber dalam mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan orang-orang melalui teknik dan informasi dalam saluran organisasi. Menurut Ricky W., mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen tersebut adalah 1. Man atau manusia. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam manajemen diantaranya komitmen, semangat, kreativitas, loyalitas, serta skill dan yang memiliki sumber daya manusia tersebut. 2. Money atau uang merupakan input dalam proses menghasilkan barang dan jasa atau modal yang terkait dengan investasi. 3. Mesin berkaitan dengan alat-alat produksi yang digunakan untuk menghasilkan output barang dan jasa atau alat untuk mendukung kegiatan operasional produksi perusahaan. 3. Metode, cara atau strategi atau teknik perusahaan yang berkaitan dengan cara yang diterapkan organisasi agar berjalan efektif dan efisien dalam setiap divisi atau bagian perusahaannya. 5. Material atau bahan baku berkaitan dengan faktor pendukung dalam kegiatan proses produksi, meliputi pemilihan bahan baku, sumber bahan baku, kualitas bahan baku, cara mendapatkan bahan baku, dan lainnya. 6. Pasar berhubungan dengan pasar atau konsumen yang akan diraih, segmentasi konsumen, wilayah pemasaran, serta bagaimana strategi pemasaran dan promosi yang tepat. Ada banyak aspek yang harus diketahui oleh seorang wirausaha dalam mengelola sebuah usaha, baik itu bersifat secara pengetahuan maupun secara skill atau kemampuan. Aspek-aspek manajemen atau pengelolaan usaha tersebut diantaranya: A. Pengelolaan sarana pendukung. B. Pengelolaan bahan baku. C. Pengelolaan sumber daya manusia. D. Proses produksi. E. Manajemen keuangan. F. Manajemen administrasi. G. Manajemen pemasaran dan distribusi produk. B. Arti dan tujuan manajemen usaha. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, manajemen adalah ilmu untuk mengelola suatu usaha dalam mencapai tujuan. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen
karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Tugas dari perencanaan diantaranya adalah titik 2. A. Membuat target. B. Membuat rencana kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian target. C. Mengatur urutan pelaksanaan. D. Menyusun anggaran biaya. E. Membuat SOP mengenai pelaksanaan pekerjaan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajemen dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Kegiatan menghubungkan serta mengatur pekerjaan dapat dilaksanakan dengan secara efisien dan efektif dengan cara sebagai berikut. Titik 2. A. Desain struktur organisasi. B. Tentukan job description setiap jabatan untuk meraih sasaran organisasi. C. Mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, menetapkan tanggung jawab dari hasil yang sudah dicapai. D. Membedakan antara atasan dan staf. 3. Pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Fungsi pengarahan dan implementasi mempunyai tugas sebagai berikut. A. Mengimplementasikan sebuah proses pembimbingan, kepemimpinan, dan pemberian motivasi bagi tenaga kerja. B. Memberikan tugas yang teratur mengenai pekerjaan. C. Menjelaskan kebijakan yang sudah ditetapkan. Namun, ada juga yang berpendapat yang memberikan tambahan dalam pelaksanaan fungsi manajemen yang terkadang disebut dengan manajemen POAC, atau ada yang memberikan fungsinya secara lebih lengkap dengan sebutan post descript. Fungsi dan bidang manajemen usaha berikut ini adalah manajemen POAC. Penjelasannya yaitu: A. Planning, perencanaan, merupakan pemilihan strategi yang mendasar, meliputi 3W dan 1H, yaitu what, apa yang akan dikerjakan, when, kapan akan dikerjakan, who, siapa yang akan mengerjakan, dan how, bagaimana dikerjakan. B. Pengorganisasian, prinsip pembagian kerja, yaitu menghimpun dan mengordinasikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. C. Mengarahkan dan bawahan agar bekerja dengan sebaik-baiknya. D. Pengawasan, merupakan fungsi pengawasan agar pelaksanaan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. C. Bidang manajemen. Bidang manajemen yang ada dalam setiap kegiatan usaha atau perusahaan dikelompokkan secara intinya meliputi titik 2. 1. Manajemen produksi. 2. Manajemen pemasaran. 3. Manajemen keuangan. 4. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. 5. Manajemen administrasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kelima bidang manajemen yang ada di perusahaan. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya seperti manusia, alat, dana, dan bahan secara efektif dan efisien. Caranya agar barang atau jasa yang dihasilkan tetap disenangi dan dibeli oleh konsumen
Kegiatan yang berlangsung dalam manajemen produksi meliputi A. Perencanaan dalam produksi, B. Organisasi produksi dan personalia produksi, C. Pengarahan dan koordinasi, D. Pengawasan terhadap produksi. Oke, sampai di sini dulu uh, pembelajaran PKK ini sudah ditulis semua kan? Oke, sekarang ada tugas mandiri ya. Kamu kerjakan tugas mandiri ini. Tugasnya adalah kamu mencari kemudian menganalisis bentuk-bentuk pengelolaan manajemen dari sebuah perusahaan melalui kegiatan, boleh kamu searching di internet ya. 2. Hasil pengamatan kamu atau yang kamu tulis, berikan kesimpulan mengenai bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar. 3. Presentasikan hasilnya di depan kamera menggunakan video. Kirim ke Google Class Bapak mengenai hasil kesimpulan kamu